Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arista dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 231615401108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas KRSIan, yaitu Yarsi Sumbar dan Dewan Dakwah Muhammad Nasir dan Dakwah Islamiyah. Muhammad Rum pernah berkata, kecermatan dan ketelitian Muhammad Nasir dibangun karena kebiasaannya mempelajari Al-Quran dengan teliti. Bahasanya dihargai dan dipuji orang. Kemudian Muhammad Hatta juga pernah berkata, ada suatu ketika Soekarno tidak mau menandatangani penjelasan resmi yang tidak disusun oleh Muhammad Nasir. Kemudian Muhammad Nasir lebih menitik beratkan uraiannya tentang dakwah bil hikmah. Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh, Muhammad Nasir berkata bahwa hikmah itu adalah memahamkan rahasia dan faedah tiap-tiap sesuatu. Kemudian hikmah tersendiri adalah pengetahuan yang tinggi untuk menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Kemudian hikmah bisa disebut juga dengan wisdom atau kebijaksanaan atau filsafat. Masing-masing dari kita adalah seorang dai atau penyampai informasi atau berita yang benar sesuai dengan latar belakang ilmunya sendiri. Apapun aktivitas kita, maka kita sedang berdakwah, baik di dunia politik, pendidikan, berdagang, bertani, berternak, dan aktif di jadi pekerja kantor-kantor. Kemudian Muhammad Nasir selalu memulai uraian tentang dakwah. Beliau dengan mengutip Quran Surah Ali Imran ayat 124, hendaknya kita masuk segolongan umat mengajak berdakwah kepada al-khair, kebaikan yang universal, menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dalam kalimat ini terdapat kata kepada, dengan, dan dari. Intinya, kepada al-khair berarti mengajak secara hikmah dan keteladanan bil hikmah wal ma'ul izati hasanah. Artinya tidak ada paksaan. Dengan ma'ruf berarti cara yang biasa dilakukan agar sasaran dakwah sadar untuk berbuat. Kemudian dari mungkar berarti tidak ada unsur dakwah. Itu menghalalkan secara cara oportunis dan hipokrit, melihat yang mungkar, ubah dengan kekuasaan, jika tidak mampu dengan memberikan nasihat, jika tidak mampu juga baru dengan berpaling atau tidak ikut berbuat mungkar. Kendati yang ketiga itu pertanda lemahnya iman yang berdakwah dalam berdakwah. Selain dari berdakwah melalui hikmah atau bijak, Muhammad Nasir juga mengedepankan satu lagi istilah, yakni dakwah bilhal. Istilah ini merupakan istilah yang beliau ciptakan sendiri untuk menandingi istilah RUU Lisan Dakwah. Kemudian dakwah itu sendiri adalah dakwah dengan kata-kata seperti pidato, orasi, kadang-kadang tidak ada diskusi dan kadang ada. Dakwah bilhal adalah dakwah dengan perilaku atau tindakan yang dengan aksi nyata. Pada saat Muhammad Nasir memimpin pemerintahan Perdana Menteri, Undang-Undang Pendidikan belum ada. Beliau meminta Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Dr. Bahdar Johan, Menteri Agama Wahid Hashim merumuskan bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Yang kedua, materi ini melahirkan peraturan bersama tahun 1951 yang berisikan perlunya pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah umum, baik negeri, umum, dan sekolah-sekolah yang telah ada dahulu pada masa itu. Baiklah, itulah tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.